مرحبا أهلا النوالي. Ada kisah, ini tercatat dalam kitab sejarah, Siyaru A'lami Nubala, kitab sejarah populer berbahasa Arab. Belum diterjemahkan ke dalam bahasa. Ada mungkin tapi tidak komplit. Tidak ada terjemahannya bahasa Indonesia, cuma tidak komplit. Tapi kalau bahasa aslinya bahasa Arab itu lengkap. Namanya Siyaru A'lami Nubala. Kemudian dijelaskan lagi dan disempurnakan lagi oleh murid beliau Al-Imam As-Safadi. Nama kitabnya Al-Wafi bil Wafaya. Ada seorang amir di zaman awal-awal Islam di Daulah Umayyah bernama Hajjaj bin Yusuf Athaqafi. Itu tercatat sudah membunuh secara zalim 200.000 orang. Bisa bayangkan, dia sendiri ini hafal Al-Quran, hafizul Quran, rajin sholat 5 waktu, paham tajwid. Bahkan dikatakan beliau punya andil di dalam Al-Quran, meletakkan baris-baris Al-Quran, cinta sama Al-Quran. Tapi karakternya jahat. Itu disebutkan oleh Imam Zahabi. Bagaimana tidak jahat? Membunuh manusia 200.000 orang. 200.000. Bukan hanya manusia biasa, para ulama, ahli bait Nabi, banyak dibunuh. Hajjaj bin Yusuf Athaqafi. Nah, ini pernah ingin membunuh Hasan al-Basri. Al-Imam Hasan al-Basri pernah mau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Athaqafi. Diundang ke istana. Dipanggil utusannya, bawa itu Hasan ke sini. Hajjaj sudah siap dengan pedangnya. Maka utusan itu sampai menemui Imam Hasan al-Basri, menyampaikan bahwa ini Hajjaj panggil ke istananya. Hasan Basri punya firasat. Oh, berarti saya mau dibunuh. Maka Imam Hasan al-Basri yang lahir tahun 201 Hijriah, meninggal 110 Hijriah, beliau wudu. Selesai wudu, beliau berdoa. Selesai berdoa, maka utusan itu membawa beliau menuju ke istana atau gedung pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Athaqafi. Sampai di sana, Hajjaj bin Yusuf Athaqafi wajahnya pucat ketakutan melihat kedatangan Imam Hasan al-Basri. Dia jadi takut, wajahnya pucat, sampai akhirnya niat membunuhnya dia lupa. Hasan Basri pergi keluar, datang ngobrol. Setelah itu Imam Hasan al-Basri keluar dengan aman. Maka pengawal-pengawal utusan-utusannya itu bingung. Wahai Hajjaj, engkau perintahkan kami membawanya di sini untuk dibunuh. Tapi kenapa engkau tidak membunuhnya? Dia bilang, saya tidak tahu. Saya lupa. Karena haibah, karena wibawa. Maka utusan-utusan ini mengejar Hasan al-Basri. Mereka bertanya, wahai Imam Hasan al-Basri, engkau menggunakan amalan apa? Ini Hajjaj bin Yusuf terkenal orang yang sangat jahat, tidak pernah takut orang. Tapi tadi ketemu engkau tahu kak? Kenapa dibawa kemari? Iya saya tahu, mau dibunuh. Iya benar. Tapi yang terjadi dia takut kepadamu. Apa amalan yang kau lakukan? Amalan apa yang kau lakukan? Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, tadi setelah saya berwudu, saya berdoa, ya mufarrija kurbati wa alima halati ij'al ghadabahu alayya barda wa salaman. Wahai Allah yang maha melepaskan segala kesulitanku, satu-satunya zat yang bisa melepaskan kesulitanku, kurbati, dan engkau adalah zat yang mengetahui keadaanku. Jadikanlah kemarahannya Hajjaj menjadi dingin dan selamat kepadaku. Barda wa salama alayya. Beberapa waktu kemudian diceritakan dalam kitab Jami'ul Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali, disusun oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Ada ulama bernasib tragis, Sa'id bin Zubair, bernama Sa'id ibn Zubair.
dipanggil ke istana. Bukan berarti Sa'id bin Zubair ini ibaratnya dia tidak hebat, bukan begitu. Karena dia terbunuh, Imam Hasan al-Basri tidak terbunuh, bukan begitu standarnya. Tapi akhirnya dapat kemuliaan, digelarkan asy-syahid, orang yang syahid. Dipanggil ke istana Hajjaj bin Sa'id bin Zubair, ulama, belajar kepada para sahabat, tabi'in, termasuk dari tabi'in. Ketemu Hajjaj, dibunuh, kepala dipenggal. Meninggal beliau, syahid. Setelah dibunuhlah Sa'id bin Zubair ini, informasi ini sampai kepada Imam Hasan al-Basri. Marah Imam Hasan al-Basri. Karena Imam Sa'id bin Zubair seorang ulama yang soleh, yang alim, yang soleh, yang abid. Imam Hasan al-Basri berdoa, Allahumma ya qasima jababirah, iksim Hajjaj. Ya Allah, yang maha perkasa, yang bisa menghancurkan para diktator-diktator yang zalim, hancurkanlah Hajjaj, kata Hasan al-Basri. Itu doa dari Imam Hasan al-Basri. Ma baqiya thalathah ayyam, ma baqiya thalathatu ayyam, tidak tersisa 3 hari, ma baqiya thalathatu ayyam, melainkan Hajjaj mati. 3 hari setelah beliau berdoa, 3 hari berikutnya Hajjaj mati dengan hina. Dibunuh oleh, ada satu riwayat mengatakan dibunuh oleh cacing. Cacing masuk ke dalam tubuhnya, kemudian dia tersakiti dengan cacing tersebut di dalam tubuhnya sampai mati. Riwayat yang lain ada taun atau ofu, taun masuk ke mulut. Kemudian taun ini bisa hidup di dalam. Dia masuk tembus sampai ke otak. Setiap hari dia gigit otaknya Hajjaj, itu tersakiti. Tidak langsung mati, tersakiti. Tidak bisa tidur. Bisa bayangkan otak di dalam ada tahun. Akhirnya mati. Nah ini doanya orang soleh. Hati-hati. Doanya para aulia itu mujarrab. Mereka biasa menahan itu doa, tapi kalau sudah tidak mampu itu keluar lafaz, maka Allah Ta'ala akan mengijabah. Ada satu kisah, ada satu raja punya daerah kekuasaan, hujan tidak pernah turun. Hujan tidak pernah turun. Akhirnya tanya kepada pejabatnya, menteri-menterinya, ini bagaimana biar hujan turun? Kata menteri-menterinya, bicara kepada Tuhan agar turunkan hujan. Kalau tidak turunkan hujan, kami akan membunuh para aulia, para wali-walinya Allah. Kata raja seperti itu. Akhirnya diperintahkan beberapa pasukan cari itu orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali-wali. Dibunuh satu persatu. Ketika dibunuh 1 orang, 2 orang, 3 orang, langsung hujan turun. Artinya apa? Allah tidak mau kekasihnya tersakiti. Dikasih. Itu ada riwayat dalam kitab disebutkan kisah tersebut. Nah terakhir saya tutup. Ini Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi punya family namanya Yusuf bin Umar As-Saqafi. Ya beda-beda tipis. Dia punya karakter tidak jauh beda. Di masa itu di Daulah Umayyah dipimpin oleh Hisham ibn Abdul Malik. Hisham Abdul Malik ini Daulah Umayyah. Diceritakan oleh Imam At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, meninggal 310 Hijriah dalam kitabnya Tarikhut Tabari. Jadi pada waktu itu pemerintah yang dipimpin oleh Hisham ibn Abdul Malik kemudian melantik seorang gubernur di Kufah. Kufah itu di Irak. Namanya Yusuf bin Umar As-Saqafi. Masih satu famili dengan Hajjaj. As-Saqafi juga. Saqafi itu nama suku mereka. Thaqif, Bani Thaqif. Nabi sudah prediksi nanti akan keluar seseorang dari Bani Thaqif. Mubirun. Orang ini perusak, kata Nabi. Nabi sudah prediksi jauh-jauh hari. Para ulama katakan itu Hajjaj.
Nah, Yusuf bin Umar Ats-Tsaqafi ini ketika menjabat menjadi gubernur di Kufah, dia berlaku zalim, banyak membunuh orang. Maka ada ahli bait Nabi yang tidak mau tinggal diam, bernama Al-Imam Zaid ibn Ali Zainal Abidin, saudara dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir, paman dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Zaid ini lahir tahun 80 Hijriah, dikira-kirakan karena ada khilaf. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 81 dan seterusnya. Tapi kalau saya condong kepada tahun 80 Hijriah, lahir di kota Madinatul Munawwarah. Beliau ini orang alim, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Sehingga mazhab selain dari ahli sunnah wal jamaah yang kita kenal 4, ada mazhab yang masih eksis. Di Yaman masih ada, di Arab Saudi juga masih ada. Namanya mazhab Zaidiyah. Itu mazhab. Kalau kita baca kitab Subulus Salam, sarah daripada Bulughul Maram, disusun oleh Imam Sun'ani, di situ disebutkan 5 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanabila, Hadawiyah. Nah, Hadawiyah ini Zaidiyah, nisbat nanti kepada Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Orang alim, orang soleh, belajar kepada Imam Ali Zainal Abidin dan kepada saudaranya Imam Muhammad Al-Baqir. Kemudian beliau pergi ke Basrah belajar kepada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini murid dari Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh Mu'tazilah. Al-Imam Siristani dalam kitab Al-Milal wa Nihal mengatakan, walaupun belajar kepada Wasil bin Atha, Al-Imam Zaid ini tidak terpengaruh dengan pemahaman Wasil bin Atha, seorang Mu'tazilah. Itu pernyataan Imam Siristani. Nah, singkat daripada kisah, Al-Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin ini didukung oleh masyarakat untuk melawan gubernur zalim Yusuf bin Umar Ats-Tsaqafi. Dibaiat 40.000 orang, 40.000. Dibaiat untuk membela Imam Zaid melawan pemerintah atau gubernur yang zalim ini 40.000 orang. Orang-orang Kufah. Ternyata memang sejarah dejavu, terulang kembali. Kakek beliau Sayyidina Husain juga begitu. Awalnya banyak yang ikut, tapi ujung-ujungnya banyak yang pengkhianat, lari, terbunuh secara zalim. Kejadian ini terulang kembali di masa Imam Zaid. 40.000, 40.000 sudah, padahal mereka yang mengajak, bukan Imam Zaid, yang mereka yang ajak. Ini pemerintahan sudah zalim begini, ayo sudah. Apa yang terjadi? Setelah itu, Yusuf bin Umar Ats-Tsaqafi mengirim pasukan ribuan, dipimpin oleh dia, maka berkurang. Mulai orang-orang pengkhianat, orang-orang munafikun mulai berkurang. Tersisa hanya sekitar 12.000 apa 15.000 orang. Yang tadinya 40.000. 15.000 orang nanti ketika terjadi peperangan berkurang hanya 200 lebih. 200 lebih. Dan puncaknya adalah Al-Imam Zaid terbunuh dalam peperangan tersebut. Panah kena kepala beliau. Ini Ahlul Bait Nabi. Cucu dari Imam Husain. Anak dari Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa anak? Kemudian Yusuf bin Umar Ats-Tsaqafi ini memotong kepala beliau dibawa ke Syam, ke Damaskus. Kepalanya saja dibawa. Kemudian pengikut Imam Zaid yang 200 orang itu semuanya dibunuh. Kemudian disalib. Bertahun-tahun tidak dilepas itu. Sampai mereka punya jenazah itu sudah mengering. Ini kejam. Jahat. Dibawa sampai ke Syam, ke Damaskus. Kepala itu dihadiahkan kepada Hisham bin Abdul Malik, khalifah pada waktu itu. Ini juga termaktub dalam kitab Tarikhul Khulafa, karya Al-Imam As-Suyuti, yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib mengatakan, setelah kepalanya Imam Zaid sampai ke Damaskus, banyak para ulama kaum sholihin bermimpi
Mereka bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW berdiri di samping kepalanya Imam Zaid. Riwayat yang lain mengatakan Nabi berdiri di samping salib karena badan beliau juga disalib. Badannya disalib, kepalanya dibawa ke Damaskus. Disalib di Kufah badannya, kepalanya dibawa di Damaskus. Dan mereka saking jahatnya ditelanjangkan. Tapi Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada beliau, tiap kali ditelanjangkan, laba-laba datang. Laba-laba menutup auratnya. Membuat jaring penutup, sehingga tidak terlihat aurat beliau. Dan jaring itu ketika dilepas, tidak bisa lepas. Itu diceritakan dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Mukhtar. Dalam kitab Tahdhibut Tahdhib, Nabi berdiri di samping kepala beliau, atau di samping tubuh beliau yang telah disalib. Nabi berwajah sedih. Kemudian Nabi katakan begini, hakadha taf'aluna biwaladi. Wahai umatku, apakah begini kalian perlakukan anakku? Kata Nabi SAW. Apakah begini kalian perlakukan anakku? Hakadha taf'aluna biwaladi. Kalau sudah ada pernyataan seperti itu dari Nabi, dipastikan itu di yaumil qiyamah gak selamat. Di alam akhirat tidak selamat. Artinya Nabi masih memberikan perhatian kepada anak cucunya. Sampai kapanpun. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kita. Mahabbah kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait, kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhir qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.